Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat-sehat aja dimanapun kalian berada ya. Di video kali ini, aku mau ngebahas mengenai total biaya atau biaya-biaya apa saja yang harus dikeluarkan selama kalian berkuliah di universitas terbuka, baik yang untuk layanan SIPAS, yang dimana dibagi menjadi SIPAS non-TTM, yang dimana kuliahnya itu full online menggunakan tuton atau tutorial online, SIPAS semi, yang setengah online setengah offline, SIPAS penuh yang sepenuhnya online, kemudian ada SIPAS plus yang ada tambahan pelatihan pengembangan diri, dan SIPAS online. Di sini juga aku mau menginformasikan ke teman-teman bahwa mulai dari tahun ini bulan Juli kemarin, SIPAS online sudah ditiadakan. Untuk teman-teman yang tanya apa perbedaan SIPAS non-TTM dan SIPAS online ini sendiri, perbedaannya SIPAS online ini hanya untuk beberapa prodi saja, jadi nggak semuanya ada. Dan dia ini ada tambahan praktikum secara online, tapi untuk perbedaannya itu nggak usah dipikirin lagi karena memang dari tahun ini sudah tidak ada SIPAS online lagi. Terus kalau dipikir-pikir gimana nasib kakak tingkat kita yang udah ngambil SIPAS online ya, jadi mereka dipindahkan ke SIPAS non-TTM kayak gitu. Kemudian aku juga akan ngebahas mengenai rincian biaya yang harus dikeluarkan untuk mahasiswa yang ngambil layanan non-SIPAS. Dan di akhir video, aku juga akan ngebahas mengenai atau menjawab pertanyaan teman-teman mengenai beasiswa yang ada di universitas terbuka. Langsung saja, tanpa berlama-lama, kita ke videonya. Oke, sebelum aku menjelaskan tentang biaya-biaya yang udah pasti dikeluarkan selama kalian berkuliah di universitas terbuka per semester dan totalnya, aku juga mau membahas mengenai biaya tambahan yang mungkin kalian akan keluarkan kalau seandainya kalian mengalami kondisi-kondisi tertentu seperti pertama, nilai kurang, jadi kalian harus mengulang ujian. Jadi biaya untuk mengulang ujian per mata kuliah itu Rp150.000. Kemudian juga untuk mahasiswa non-TTM yang pengen merasakan TTM, kalian bisa mengajukan TTM atas permintaan atau TTM ATPEM yang biayanya itu Rp150.000 per mata kuliah. Terus ada juga biaya pergantian kartu mahasiswa Rp50.000 per kartu, dan ada juga administrasi bank yang ada di kisaran Rp2.500. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai total biaya yang diambil mahasiswa SIPAS non-TTM. Kita bahas yang pertama itu ada biaya registrasinya sebesar Rp100.000, kemudian ada biaya beli alma mater UT-nya sebesar Rp150.000. Alma mater ini bisa dibeli di UPBJJ atau di online shop juga ada di Tokped dan Shopee. Kemudian kalau misalkan kalian mahasiswa non-TTM kan kalian kuliahnya di rumah aja, terus kalian mungkin ada pertanyaan ngapain harus beli alma mater, kuliahnya juga di rumah. Alma mater itu dipakai kapan aja sih? Alma mater itu dipakainya waktu OSMB, PKBJJ, OSMB orientasi mahasiswa, PKBJJ pelatihan keterampilan belajar jarak jauh, dan juga waktu UAS. Dan juga biaya yang paling pentingnya itu adalah biaya semesterannya. Ini aku tampilkan biaya semesteran, jadi kalian bisa lihat kalian itu prodi apa, dan ini dia biayanya. Dan berikut ini merupakan fakultas dan prodi yang ada di UT untuk program diploma dan sarjana. Kalau misalkan aku ambil contoh, aku prodi manajemen. Prodi manajemen itu biayanya untuk SIPAS non-TTM itu Rp1.300.000. Jadi biaya yang aku keluarkan itu Rp1.300.000 kali 8 itu Rp10.400.000, karena 8 semester pasti aku 8 kali bayar. Kemudian almet 150, terus pendaftaran 100.000, biaya yang aku keluarkan itu kurang lebih Rp10.650.000. Kalau misalkan aku nggak ada kendala seperti nilai aku cukup, terus aku juga nggak ngambil TTM ATPEM dan lain-lain kayak gitu. Baik, untuk SIPAS-SIPAS yang lainnya seperti SIPAS semi, SIPAS penuh, dan SIPAS plus, itu perhitungannya sama saja dengan SIPAS non-TTM, hanya bedanya ada di biaya per semesterannya. Ini aku tampilkan biaya semesterannya, kalian bisa screenshot dan bisa kalian lihat biaya untuk layanan yang kalian ambil, tapi sama saja ada registrasi 100.000, alma mater 150.000, dan ditambah biaya semesterannya dikali 8 untuk totalnya ya. Baik, di UT sendiri itu nggak ada yang namanya uang gedung atau uang bangunan atau yang sejenisnya, hanya biaya semesteran. Dan kalau misalkan biaya non-SIPAS nanti akan aku jelaskan biayanya bagaimana perhitungannya. Terus kalau misalkan kalian buka katalog universitas terbuka tentang pembayaran atau biayanya itu, kalian nemuin kotak kosong seperti ini, artinya di prodi tersebut di UT tidak menyediakan layanan sistem pendidikan ini, kayak gitu.
Oke, sekarang kita bahas ke yang non-SIPAS ya. Kalau non-SIPAS itu biayanya itu dibebankan berdasarkan SKS atau sistem kredit semester atau beban pembelajaran yang harus kita ambil selama berkuliah kayak gitu. Kalau misalkan di SIPAS kan itu kita ditentuin berapa satu semester itu berapa juta, tapi kalau ini kita bisa menentukan sendiri. Semakin sedikit SKS yang kita ambil, semakin murah yang kita bayar. Terus kalau semakin banyak SKS yang kita ambil, semakin mahal juga yang kita bayar. Tapi aturan untuk mengambil SKS-nya ini adalah minimal kita ngambil 3 SKS satu semester sampai maksimalnya itu 20, dan untuk semester 1 dan 2, dan untuk semester selanjutnya itu 24 SKS. Untuk beban SKS yang kita tanggung sampai kita lulus itu rata-rata 144 sampai 148 SKS. Untuk biaya per SKS-nya sendiri itu bervariasi ya, mulai dari Rp36.000 sampai Rp78.000 tergantung mata kuliah yang kita pilih per SKS. Kemudian juga ada tambahan biaya bahan ajar. Bahan ajarnya ini nggak perlu kita pusing-pusing cari kemana, karena setelah kita registrasiin SKS-nya itu akan muncul tagihan bahan ajarnya sesuai mata kuliah yang kita pilih kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang tanya non-SIPAS ada tutun atau enggak, non-SIPAS itu online atau offline? Jawabannya adalah pembelajaran non-SIPAS itu boleh dengan mengerjakan TMK atau tugas mata kuliah, atau bisa juga memilih tuton dengan mengisi form kesediaan mengikuti tuton. Nah, seperti perkataan aku yang di awal tadi, di bagian akhir video ini aku akan menjelaskan mengenai beasiswa yang ada di universitas terbuka. Jadi di UT itu menyediakan pertama beasiswa KIPKA atau bidik misi, yang kedua ada beasiswa CSR atau beasiswa yang berkaitan dengan kemitraan UPBJJ, yang ketiga ada beasiswa PPA atau potensi prestasi akademik, dan yang keempat itu ada beasiswa Pemda atau beasiswa dari pemerintah daerah. Keunikan untuk mendaftar beasiswa dari dari UT ini sendiri adalah setiap daerah itu punya kuotanya masing-masing, jadi akan berbeda-beda. Misalkan di UPBJ Jakarta itu menyediakan beasiswa KIPKA untuk prodi manajemen, sementara di Lampung itu tidak ada kayak gitu untuk prodi manajemen, tapi ada untuk prodi-prodi lain. Jadi buat kalian yang tertarik untuk mendaftarkan beasiswa, kalian harus konsultasi ke UPBJJ masing-masing dulu ya. Terus untuk kalian yang tanya sama aku, kalau misalkan kalian mau daftar beasiswa, apakah kalian harus daftar jadi mahasiswa dulu atau kalian ngurus beasiswa dulu atau gimana? Jadi jawabannya itu adalah kalian harus konsultasikan perihal beasiswa ini ke UPBJJ kalian dulu, karena kalian harus memastikan apakah beasiswa yang kalian tuju, beasiswa yang kalian mau itu disediakan atau ada kuotanya di UPBJJ kalian kayak gitu. Oke guys, sekian dulu konten aku hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan semoga video ini membantu bagi kalian yang lagi cari informasi seputar universitas terbuka. Buat yang baru join atau yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Kalau kalian mau komen, silahkan komen. Kok bisa kritik, saran, ataupun sharing seputar pengalaman perkuliahan kalian di universitas terbuka. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan info dari aku. See you next time and goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.